Manduk dengan NIM 1870 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan mengedukasikan tentang sanitasi lingkungan. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu pengertian sanitasi. Sanitasi adalah lingkungan, cara menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya, yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Jadi, dengan kata lain, pengertian dari sanitasi ini merupakan upaya yang dilakukan demi menjamin dan mewujudkan kondisi yang sudah memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya, menurut WHO, sanitasi adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Sedangkan menurut Notoatmojo, sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sedangkan untuk pengertian dari sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Nah, dari berbagai definisi, tampak jelas bahwa sanitasi ditujukan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat dan nyaman. Lingkungan yang sanitasinya buruk dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Pada akhirnya, jika kesehatan terganggu, maka kesejahteraan juga akan berkurang. Karena itu, upaya sanitasi lingkungan menjadi bagian penting dalam peningkatan kesejahteraan. Nah, teman-teman, sanitasi lingkungan memberikan pengaruh yang baik untuk kesehatan lingkungan kita. Perlu kita ketahui upaya menciptakan sanitasi lingkungan. Pengaruh buruk dari lingkungan sebenarnya dapat dicegah dengan mengembangkan kebiasaan hidup dan menciptakan sanitasi lingkungan yang baik. Kebiasaan hidup sehat dilakukan dalam berbagai cara seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah dan halaman secara rutin, membersihkan kamar mandi dan bak mandi secara rutin, dan lain-lain. Kebiasaan hidup bersih dan sehat dapat memutus siklus perkembangbiakan berbagai jenis organisme pembawa penyakit. Nah, berikut gambaran tentang aktivitas-aktivitas untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang baik. Yang pertama, mengembangkan kebiasaan atau perilaku hidup sehat. Terjangkitnya penyakit seperti diare diakibatkan oleh kebiasaan hidup yang tidak sehat. Kebiasaan yang dimaksud adalah tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, buang air besar atau kencing sembarangan, minum air yang belum dimasak secara benar, dan lain-lain. Yang kedua, membersihkan ruangan dan halaman rumah secara rutin. Ruangan dalam rumah dapat menimbulkan berbagai penyakit jika tidak secara rutin dibersihkan. Perlengkapan rumah seperti karpet dan kursi berpotensi menjadi tempat mengendapnya debu. Selanjutnya, yang ketiga, membersihkan kamar mandi dan toilet. Kamar mandi dan toilet merupakan bagian dari rumah yang paling kondusif untuk dijadikan tempat perkembangbiakan berbagai jenis organisme penyebab dan pembawa penyakit. Lantai kamar mandi yang senantiasa lembab atau bahkan basah merupakan tempat yang cocok bagi perkembangbiakan bakteri atau mikroorganisme penyebab pembawa penyakit.
Karena itu, kamar mandi dan toilet harus lebih sering dibersihkan dibanding ruangan lainnya. Selanjutnya yang keempat, menguras, menutup, dan menimbun atau 3M. Bak atau tempat penampungan air dapat menjadi tempat yang sangat baik bagi perkembangbiakan nyamuk. Karena itu, bak dan tempat penampungan air harus dibersihkan dan dikuras secara rutin minimal 1 minggu sekali. Tempat penampungan air diupayakan agar selalu dalam keadaan tertutup. Selanjutnya yang kelima, tidak membiarkan adanya air yang tergenang. Genangan air seringkali dianggap tidak membahayakan, padahal genangan air yang dibiarkan lama, terutama pada musim hujan, dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Karena itu, barang-barang bekas yang sedianya dapat menampung air seperti botol, kaleng, ban bekas sebaiknya dikubur atau dihancurkan. Nah, yang keenam, membersihkan saluran pembuangan air. Air bekas mencuci, mandi, masak, dan masuk ke saluran pembuangan biasanya terbuka, dan air yang mengalir sangat kotor dari limbah cair maupun sampah. Jika dibiarkan, tempat tersebut menjadi sumber berbagai jenis penyakit dari organisme yang hidup di dalamnya. Nah, yang terakhir, ketujuh, menggunakan air yang bersih. Air menjadi salah satu komponen penting dalam kaitannya dengan kesehatan. Namun, sebagian masyarakat kita masih menggunakan air yang tidak bersih untuk keperluan mencuci dan mandi serta masak maupun minum. Selain itu, proses masak yang tidak sempurna juga dapat menyebabkan penyakit. Karena itu tidak heran jika banyak penyakit yang muncul karena faktor air. Nah, jadi teman-teman, saat ini saya akan mengedukasikan tentang dampak sanitasi lingkungan mengenai pembuangan pengelolaan sampah. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa bahaya utama dari sampah plastik terhadap lingkungan adalah karena bahan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Selain itu, terdapat zat beracun yang dilepaskan ke dalam tanah ketika kantong plastik rusak di bawah sinar matahari. Jika kantong plastik dibakar, mereka melepaskan zat beracun ke udara dan dapat menyebabkan polusi udara. Nah teman-teman, berikut sanitasi lingkungan mengenai sampah yang baik dan benar yang dilakukan di Tata Aran di Asrama Bidik Misi. Terlihat bahwa terdapat tumpukan sampah tepatnya di belakang Asrama Bidik Misi. Sampah tersebut menumpuk dan sangat mengganggu. Jadi teman-teman, sampah sangat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Nah, jadi sanitasi lingkungan yang dilakukan di Asrama Bidik Misi yaitu membuang sampah pada tempatnya, mengumpulkan dan memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak, mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan, mengolah sampah organik menjadi kompos.